Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sehat. Video kali ini adalah video untuk anggota Saka Bakti Husada khususnya untuk Krida Bina Lingkungan Sehat. Video ini membahas materi tentang pengamanan pestisida. Selamat menyaksikan. Pestisida adalah bahan kimia atau campuran bahan yang digunakan untuk mengendalikan, mencegah, atau membasmi organisme pengganggu seperti serangga, gulma, jamur, tikus, dan hama lainnya yang dapat merugikan tanaman, kesehatan manusia, dan lingkungan. Tujuan pengamanan pestisida. Pengamanan pestisida bertujuan untuk 1. Melindungi kesehatan manusia dari keracunan pestisida. 2. Mencegah pencemaran lingkungan, tanah, air, dan udara. 3. Menjaga keamanan pangan. 4. Mencegah kecelakaan akibat penggunaan pestisida yang tidak tepat. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan pestisida yang aman dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pestisida. Berdasarkan sasaran penggunaannya. 1. Insektisida, untuk membunuh serangga. 2. Herbisida, untuk membasmi gulma. 3. Fungisida, untuk mengendalikan jamur. 4. Rodentisida, untuk membasmi tikus. 5. Larvasida, untuk membunuh jentik nyamuk. Berdasarkan sasaran penggunaannya, pestisida dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu insektisida, digunakan untuk membunuh atau mengendalikan serangga hama yang merusak tanaman atau mengganggu kesehatan manusia. Herbisida, digunakan untuk membasmi gulma atau tanaman pengganggu yang menghambat pertumbuhan tanaman utama. Fungisida, digunakan untuk mengendalikan atau mencegah pertumbuhan jamur penyebab penyakit pada tanaman. Rodentisida, digunakan untuk membasmi hewan pengerat seperti tikus yang merusak tanaman, persediaan pangan, atau lingkungan. Larvasida, digunakan untuk membunuh larva atau jentik, terutama jentik nyamuk, guna mencegah penyebaran penyakit seperti demam berdarah. Selanjutnya berdasarkan tingkat bahayanya. 1. Pestisida sangat berbahaya. 2. Pestisida berbahaya. 3. Pestisida cukup berbahaya. 4. Pestisida rendah bahaya. Berdasarkan tingkat bahayanya, pestisida dikelompokkan sebagai berikut. Pestisida sangat berbahaya. Pestisida dengan tingkat racun sangat tinggi yang dapat menyebabkan keracunan serius bahkan kematian jika terpapar dalam jumlah kecil. Penggunaannya harus sangat hati-hati dan sesuai aturan. Pestisida berbahaya. Pestisida yang memiliki daya racun tinggi dan dapat membahayakan kesehatan manusia serta lingkungan jika tidak digunakan dengan benar. Pestisida cukup berbahaya, pestisida dengan tingkat racun sedang, tetap berisiko tetapi relatif lebih aman bila digunakan sesuai petunjuk. Pestisida rendah bahaya, pestisida dengan tingkat racun rendah, sehingga relatif lebih aman bagi manusia dan lingkungan, namun tetap harus digunakan secara bijak. Apa bahaya pestisida bagi kesehatan? Paparan pestisida dapat menimbulkan 1. Pusing, mual, muntah. 2. Iritasi kulit dan mata. 3. Gangguan pernapasan. 4. Kerusakan saraf. 5. Gangguan hormon. 6. Keracunan akut hingga kematian bila terpapar dosis tinggi. Paparan pestisida dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan, antara lain pusing, mual, dan muntah. Terjadi akibat zat beracun masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit, atau makanan, sehingga mengganggu sistem pencernaan dan saraf. Iritasi kulit dan mata, pestisida yang mengenai kulit atau mata dapat menyebabkan gatal, kemerahan, perih, bahkan luka jika terpapar terus-menerus. Gangguan pernapasan, uap atau semprotan pestisida yang terhirup dapat mengiritasi saluran napas, menyebabkan batuk, sesak napas, hingga kerusakan paru-paru. Kerusakan saraf, paparan jangka panjang dapat mengganggu sistem saraf, ditandai dengan tremor, kesemutan, lemah otot, atau gangguan koordinasi. Gangguan hormon, beberapa jenis pestisida dapat mengganggu sistem hormon, sehingga memengaruhi pertumbuhan, reproduksi, dan metabolisme tubuh. Keracunan akut hingga kematian, jika terpapar dalam dosis tinggi atau tertelan secara tidak sengaja, pestisida dapat menyebabkan keracunan berat yang berakibat fatal. Oleh karena itu, penggunaan pestisida harus selalu sesuai aturan dan dilengkapi dengan alat pelindung diri atau disingkat APD untuk mencegah dampak berbahaya.
Prinsip pengamanan pestisida. Pengamanan pestisida meliputi seluruh proses, mulai dari penyimpanan hingga pembuangan, dengan prinsip aman. Penyimpanan yang aman seperti 1. Simpan di tempat terkunci dan terpisah dari makanan. 2. Gunakan wadah asli dengan label jelas. 3. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. 4. Hindari sinar matahari langsung dan suhu tinggi. Berikut penjelasan cara penyimpanan pestisida yang aman. Simpan di tempat terkunci dan terpisah dari makanan, bertujuan mencegah pestisida tertukar atau mencemari bahan makanan yang dapat menyebabkan keracunan. Gunakan wadah asli dengan label jelas, agar informasi penting seperti jenis, dosis, dan bahaya pestisida tetap terbaca dan tidak tertukar dengan bahan lain. Jauhkan dari jangkauan anak-anak untuk mencegah anak-anak menyentuh, bermain, atau menelan pestisida yang sangat berbahaya bagi kesehatan mereka. Hindari sinar matahari langsung dan suhu tinggi, karena panas dan cahaya matahari dapat merusak kandungan pestisida serta meningkatkan risiko kebocoran atau ledakan kemasan. Penyimpanan yang benar membantu menjaga keamanan pengguna, keluarga, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya kita bahas tentang penggunaan yang aman, yaitu 1. Ikuti petunjuk pada label. 2. Gunakan sesuai dosis yang dianjurkan. 3. Jangan mencampur pestisida tanpa anjuran. 4. Gunakan alat pelindung diri atau APD. Berikut penjelasan cara penggunaan pestisida yang aman. Ikuti petunjuk pada label, karena label berisi informasi penting tentang cara penggunaan, dosis, waktu aplikasi, dan langkah keselamatan yang harus dipatuhi. Gunakan sesuai dosis yang dianjurkan. Penggunaan dosis berlebih tidak membuat pestisida lebih efektif, justru meningkatkan risiko keracunan dan pencemaran lingkungan. Jangan mencampur pestisida tanpa anjuran, pencampuran sembarangan dapat menimbulkan reaksi berbahaya, mengurangi efektivitas, atau meningkatkan toksisitas. Gunakan alat pelindung diri, APD, seperti sarung tangan, masker, kacamata pelindung, dan pakaian tertutup untuk mencegah pestisida masuk ke tubuh melalui kulit, pernapasan, atau mata. Penggunaan yang tepat dan aman sangat penting untuk melindungi kesehatan manusia dan menjaga kelestarian lingkungan. Alat pelindung diri antara lain sarung tangan, masker, kacamata pelindung, baju lengan panjang, sepatu tertutup. Sementara itu untuk waktu dan cara aplikasinya adalah 1. Jangan menyemprot saat angin kencang. 2. Hindari penyemprotan saat hujan. 3. Semprot searah angin. 4. Hindari makan, minum, dan merokok saat aplikasi. Tanda dan gejala keracunan pestisida. Gejala ringan, pusing, lemas, mual. Gejala berat, kejang, sesak napas, pingsan, penurunan kesadaran. Pertolongan pertama keracunan pestisida. Langkah-langkah P3K. Segera jauhkan korban dari sumber pestisida. Lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Cuci kulit dengan air bersih dan sabun. Jika terhirup, bawa ke tempat berudara segar. Jika tertelan, jangan memaksakan muntah. Segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan limbah dan kemasan pestisida caranya. 1. Jangan menggunakan ulang kemasan pestisida. 2. Hancurkan atau lubangi kemasan kosong. 3. Buang sesuai aturan yang berlaku. 4. Jangan dibuang ke sungai atau saluran air. Peran anggota Saka Bhakti Husada. Anggota SBH berperan dalam 1. Edukasi masyarakat tentang bahaya pestisida. 2. Kampanye penggunaan pestisida yang aman. 3. Pendampingan petani dalam praktik sehat. 4. Pencegahan keracunan pestisida di lingkungan sekitar. 5. Mendukung program kesehatan lingkungan. Anggota Saka Bhakti Husada, SBH, memiliki peran penting dalam upaya kesehatan lingkungan, khususnya terkait penggunaan pestisida, yaitu edukasi masyarakat tentang bahaya pestisida, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak pestisida terhadap kesehatan dan lingkungan agar lebih waspada dan bijak dalam penggunaannya. Kampanye penggunaan pestisida yang aman, mengajak masyarakat menerapkan cara penyimpanan, penggunaan, dan pembuangan pestisida yang benar melalui penyuluhan, poster,
atau kegiatan sosial. Pendampingan petani dalam praktik sehat, membantu petani memahami pentingnya penggunaan APD, dosis yang tepat, serta waktu penyemprotan yang aman untuk mencegah risiko kesehatan. Pencegahan keracunan pestisida di lingkungan sekitar, berperan aktif dalam mengingatkan dan memantau praktik penggunaan pestisida agar tidak membahayakan keluarga dan lingkungan. Mendukung program kesehatan lingkungan, bekerja sama dengan puskesmas, sekolah, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari dampak negatif bahan kimia berbahaya. Peran ini menjadikan anggota SBH sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. Lalu apa kegiatan praktik anggota Saka Bakti Husada? Kegiatan praktik anggota Saka Bakti Husada antara lain: 1. Simulasi penggunaan APD. 2. Identifikasi label pestisida. 3. Praktik pertolongan pertama keracunan. 4. Penyuluhan kesehatan lingkungan. 5. Kampanye poster dan media edukasi. Berikut penjelasan kegiatan yang dapat dilakukan anggota SBH terkait kesehatan lingkungan dan pestisida. Simulasi penggunaan APD, melatih cara memakai alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, kacamata, dan pakaian pelindung dengan benar saat menggunakan pestisida agar terhindar dari paparan langsung. Identifikasi label pestisida, mengajarkan cara membaca dan memahami informasi pada label pestisida, seperti simbol bahaya, dosis, cara penggunaan, dan peringatan keselamatan. Praktik pertolongan pertama keracunan, melatih langkah awal penanganan keracunan pestisida, seperti menjauhkan korban dari sumber racun, mencuci bagian tubuh yang terkena, dan segera mencari bantuan medis. Penyuluhan kesehatan lingkungan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak pestisida terhadap kesehatan dan lingkungan serta cara pencegahannya. Kampanye poster dan media edukasi, menyampaikan pesan kesehatan melalui poster, brosur, media sosial, atau video edukasi agar informasi mudah dipahami dan menjangkau lebih banyak orang. Kegiatan-kegiatan ini membantu meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan secara berkelanjutan. Pengamanan pestisida merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Melalui Saka Bakti Husada, generasi muda diharapkan menjadi pelopor perilaku hidup sehat, aman, dan bertanggung jawab dalam penggunaan pestisida. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk anggota Saka Bakti Husada khususnya Krida Bina Lingkungan Sehat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sehat.